Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersyukur sekali kepada Allah. Allah memberikan kita sehat, memberikan kita kesempatan untuk bisa ngaji pada pagi hari ini. Allah masih memberi kita umur, masih memberi kesempatan untuk kita untuk menambah amal dan memperbaiki diri. Bapak Ibu sekalian, satu persatu teman kita dipanggil. Kemarin Pak Dahroni ya, sesepuh kita yang umur beliau sudah 80-an barangkali. Beliaulah penggerak utama pengajian HKI ini ya, di Rumah Sakit Islam tadinya, sama-sama para dokter di sana. Dan sekarang dokternya yang tinggal, yang asli dari sana itu adalah Pak Sanusi nih. Pak Sanusi udah umur berapa Pak Sanusi? Udah 80-an juga, udah mau 90 Pak Sanusi ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam rangka syukur kita kepada Allah, mari kita mencoba memanfaatkan waktu yang diberikan Allah, memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk ngisi koper kita, sehingga perjalanan kita menuju Allah nanti dimudahkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mulai cara kajian kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Di-unmute dulu Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Semoga kebersamaan kita dalam kajian ini kelak Allah membersamakan kita dalam surganya. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu ayat dalam Quran, sebelum saya meneruskan tazkiyah ya, perlu sekali kita merenunginya. Pada surat ke-21 ayat yang pertama, Allah berfirman begini, iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Baik, surat Al-Anbiya ayat 1 ya. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, atau kematian barangkali Ustaz ya. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ayat ini, satu ayat ini saja semestinya cukup buat kita menyadarkan diri kita betapa hidup kita tidak abadi dan waktu terus berjalan, yang maknanya adalah ketika waktu berjalan berarti usia kita pun makin berkurang. Sungguh telah makin dekat bagi manusia, siapapun itu, hari menghisap amalan-amalannya. Kematiannya makin dekat.
Akan tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia. Kesibukan dunia membuat banyak manusia lalai dari mendekat kepada Allah. Dan yang kedua, berpaling dari akhirat. Padahal waktu itu terus berganti ya. Hari, pekan, bulan, tahun. Yang itu artinya memberi pemahaman kepada kita bahwa jatah hidup kita makin sedikit. Ketika jatah hidup itu makin sedikit, berarti kematian itu makin dekat. Tetapi kenapa kita mesti terus dalam keadaan lalai? Karena kesibukan dunia ini dan membuat kita berpaling dari akhirat. Seolah-olah lupa bahwa nanti ada kehidupan akhir. Ada satu kaul ulama. Kaul ulama ini apa ya? Ungkapan ulama yang sangat luar biasa untuk menyadarkan diri kita. Dalam sebuah syair, ulama ini berkata begini. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Sedangkan dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kaifa ihtimali. Bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ya. Umur kita makin hari makin berkurang, sedangkan dosa yang kita lakukan makin hari makin bertambah. Lalu bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Kembali, hidup ini ada ujungnya. Mau kemanapun kita lari, kita tidak bisa. Ya, mau kemanapun kita lari dari kematian, kita nggak bakal bisa. Seperti dalam Quran, pada surah Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat yang ke-8. Surat 62 ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat 62 ayat 8, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, katakanlah, innal mauta alladhi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kata Allah. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kalian. Katakanlah, kata Allah. Sesungguhnya kematian yang kau lari darinya. Kau tidak ingin mati itu. Apapun kau lakukan. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu tetap akan datang menemuimu. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah kematian datang, kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu tentang yang gaib dan yang maha tahu tentang yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian semua diperlihatkan, kata Allah, kepada kalian seluruh apa yang kalian lakukan di dunia. Tak satu pun yang terlewat dari catatan Allah.
Kematian yang kalian lari dari, pasti dia akan datang menjumpai kalian. Setelah itu kepada Allah dikembalikan, yang maha tahu, yang gaib dan yang nampak. Lalu setelah itu diperlihatkan seluruh amalan kita di muka bumi ini, sekecil apapun itu, nanti dibeberkan kepada kita. Karena itu, sahabat, apakah asiknya kita di dunia ini akan membuat kita lupa terhadap itu semua. Mari renungan kembali perjalanan panjang yang akan kita lalui. Al-Quran surat 2 ayat 28. Kaifa takfuruna billah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bagaimana, kata Allah, kalian ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian tidak mau salat? Bagaimana kalian tetap sombong, angkuh? Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada. Allah yang hidupkan kalian di muka bumi ini. Setelah hidup, kemudian kalian akan dimatikan. Tidak selamanya di dunia ini. Lalu setelah dimatikan, kalian akan dihidupkan kembali. Kalian akan dihidupkan kembali, kata Allah. Setelah itu, kalian akan dikembalikan kepadanya. Jadi, apa yang harus membuat? Alasan apa buat kita untuk tidak mengingat kematian? Sungguh tidak ada alasan. Karena kematian itu akan datang menjumpai diri kita. Karena itu, ayah bunda sekalian, mati itu tidak pernah menunggu kita. Tidak pernah. Tapi kita ini yang menunggu kapan kematian itu tiba. Saya ulangi. Kita. Mati itu tidak pernah menunggu kita. Mati sekali lagi tidak pernah menunggu kita. Tapi kita yang menunggu kematian itu kapan tiba. Dan kita tidak pernah tahu itu. Renungkan Quran surat ke-7 ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Monggo. Surat ke-7 ayat 34. 34. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Coba renungkan. Setiap manusia, umat, itu dalam hidup punya batas waktu.
Dan ketika batas waktu itu sudah tiba, dia tidak bisa minta penundaan sedetik pun. Dan tidak bisa pula memajukannya. Itulah kematian. Tidak bisa manusia lari. Karena itu mati tidak pernah menunggu kita. Tapi kitalah yang menunggu kematian itu kapan datang. Dan itu pasti. Kemudian yang kedua, mati itu sungguh tidak pernah mengenal waktu. Seluruh waktu kita adalah kematian. Mengenal waktu. Dan seluruh waktu bagi kita adalah kematian. Karenanya loh, kita ingin sekali ketika kita wafat dalam waktu yang baik. Saya ulangi, mati tidak pernah mengenal waktu. Kalau yang mati tidak pernah menunggu kita, tapi kita yang menunggu kematian. Begitu juga mati itu tidak pernah mengenal waktu. Seluruh waktu itu adalah kematian. Al-Quran, surat 63, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lain sudah Walan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surat 63 ayat 11, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Jadi waktu itu semua bisa jadi kematian. Kita tidak pernah tahu. Dan ketika waktu itu tiba, kata Allah, Allah tidak akan pernah menunda sedetik pun, tak pula memajukan. Ini yang disebut kafa bil maut an-nasihah. Cukuplah kematian sahabat kita, saudara kita itu jadi nasihat buat kita. Saya ulangi, cukuplah kematian seseorang menjadi nasihat buat kita. Kemudian, kematian pun tidak pernah mengenal tempat. Saya ulangi, kematian juga tidak pernah mengenal tempat. Seluruh tempat bisa jadi tempat kematian kita. Quran surat 31 ayat 34. Di ujung ayat. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Surat 31 surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal.
Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya esok. Masihkah kita mau menunda berbuat baik? Masih kita mau mengatakan nanti saya akan berbuat baik, nanti saya akan bertobat? Masihkah itu? Dan tidak seorang pun yang tahu pula dengan pasti di mana dia akan meninggal. Tanda tahu. Mati tidak pernah menunggu kita. Tapi kita yang menunggu kematian itu kapan datang. Mati tidak pernah mengenal waktu. Seluruh waktu adalah kematian. Dan mati tidak pula mengenal tempat. Seluruh tempat buat kita adalah kematian. Kemudian ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mati itu juga sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Imam Az-Zarzuri pernah mengatakan, begitu dekatnya kematian dengan kita, hampir tidak ada jaraknya. Hampir tidak ada jarak. Begitu dekatnya kematian itu. Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada sahabatnya dengan mengatakan, hal tadrun ma hadhihi wa ma hadhi. Wahai saudaraku, kata Rasulullah, sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa ini, apa ini? Warama bihasatain. Kemudian Rasulullah melemparlah 2 kerikil. Qalu, semua sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, hadzaka al-amal wa hadzaka al-ajal. Ini adalah angan-anganmu dan ini adalah kematianmu. Artinya apa? Kematian itu dekat, lebih dekat daripada angan-angan kalian. Angan-angan kalian belum tercapai, kematian sudah datang terlebih dahulu. Mati itu sangat dekat. Mati sangat dekat. Begitu dekatnya, hampir dia tidak punya jarak. Karena itulah, sahabat, saudara-saudaraku, ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Mari ya, kita merenung kembali. Ya, betapa kematian itu tidak pernah menunggu kita. Tapi kita yang menunggu kematian itu kapan tiba. Kematian itu tidak pernah mengenal waktu, seluruh waktu adalah kematian. Dan kematian itu tidak pernah mengenal tempat, seluruh tempat adalah kematian. Dan kematian itu sangat dekat, begitu dekatnya. Tidak ada jarak buat kita. Lalu semua kita berkata, kita ingin mati di waktu yang baik. Kita ingin meninggal di tempat yang baik. Dan kita ingin meninggal saat melakukan kebaikan. Ini harapan. Saya ulangi. Kita ingin meninggal di waktu yang baik. Di saat melakukan kebaikan. Dan di tempat yang baik. Itu harapan dan keinginan. Husnul khatimah. Tapi mari kita belajar bertanya untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah menghabiskan waktu ini dengan kebaikan? Dan kita selalu berada di tempat baik. Dan kita selalu melakukan kebaikan. Adalah sebuah mimpi dan angan-angan. Saat kita ingin meninggal di tempat yang baik, tapi kita menghabiskan waktu-waktu di tempat yang tidak baik.
Kita ingin meninggal di waktu yang baik, tapi waktu kita lewati dalam ketidakbaikan, jauh dari ibadah, dan kita ingin meninggal saat kita melakukan kebaikan, tapi yang kita lakukan dalam hidup ini terlalu banyak ketidakbaikannya. Bukankah itu sebuah mimpi? Tarjun najah, walam tasluk masalikah. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Kalian semua berharap selamat, tapi jalan keselamatannya tidak kalian tempuh. Mungkinkah sampan itu berlayar di daratan? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali Anda sampaikan, hidup ini mimpi. Dan dalam mimpi banyak orang tidak sadar. Saya ulangi, hidup ini mimpi. Dan dalam mimpi banyak orang tidak sadar. Kesadaran itu kapan muncul? Saat kematian itu datang. Ketika fayawma idzin nadhira, semua yang kita lakukan dipaparkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, saat itulah kemudian kita sadar sesadar-sadarnya betapa hidup ini yang kita perjuangkan mati-matian, yang kita menangis-nangis, ternyata tidak ada apa-apanya. Dan akhirat yang sering kali kita abaikan, yang kita lari darinya, yang kita tidak peduli, nanti baru muncul kesadaran itu. Inilah yang Allah sampaikan. Betapa saat sakaratul maut muncul, datang kepada kita. Di saat itulah kita baru sadar dan terbangun dari mimpi indah dunia ini. Kemudian kita berteriak. Quran surat 63 ayat ke-9, 10, 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Monggo. Surat 63 Al-Munafiqun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Inikah yang kita tunggu? Sejak di dunia ini Allah ingatkan. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Janganlah harta kalian, sibuknya kalian di dunia ini, dan anak-anak kalian menjadikan kalian lupa dari mengingat Allah. Siapa melakukan hal demikian, maka dia akan termasuk orang yang merugi. Orang yang rugi di akhirat rugi. Jangan sampai. Karena itu Allah ingatkan, kalau demikian infakkanlah, kata Allah.
sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Bukan hanya soal uang, waktu, kesempatan, umur. Gunakan, infakkan di jalan Allah sebelum kematian itu datang. Lalu ketika kematian datang, kita baru tersadar-sadar dari mimpi, lalu kita berkata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, Rabbku, andaikan engkau menunda kematianku dalam waktu sebentar lagi saja. Fa'asaddaq. Baru dia sadar dan berjanji, saya akan bersedekah. Lalu berkata lagi, wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi bagian dari orang saleh. Tapi waktu ini sudah lewat. Ini yang Anda sampaikan. Hidup ini mimpi yang indah membuat kita lupa. Sadar ketika kematian itu datang. Baru dia berteriak. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah, saya gunakan waktu, tenaga, ilmu, kesempatan untuk beramal saleh. Dan saya akan menjadi bagian orang yang saleh. Tapi apa jawaban Allah? وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktu itu telah tiba. Dan Allah maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Allah maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Itukah yang kita tunda. Ikhwani wa ikhwati fillah. Mimpi hidup ini indah. Asik dengan dunia ini. Pergi sana, pergi sini, begini, begitu. Sampai lupa dengan akhirat. Masya Allah. Kesenangannya dikasih oleh Allah di dunia. Tapi apa yang akan didapatinya di akhir? Allah kasih apa yang diinginkan olehmu di dunia ini. Dengan tidak sama sekali Allah kemudian merugikan kalian. Tidak. Allah kasih seluruhnya. Tapi apa yang akan didapatkan di akhirat? Kerugian. Mimpi indah ini jangan dituruti. Coba renungkan Al-Quran. Surat 11. Ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Surah 11 ayat 15 dan 16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Coba, tidak cukupkah ini menjadi teguran buat kita? Siapa orang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan seluruh kemewahannya, perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah cukupkan, Allah kasih kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Allah kasih. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan oleh Allah. Allah kasih di dunia sama sekali tidak akan dirugikan. Tapi coba kemudian, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Bagi mereka di akhirat nanti sia-sia apa yang mereka lakukan. Mereka itulah yang di akhirat hanya mendapatkan neraka.
wa habita ma sana'u fiha. Lenyaplah semua yang mereka usahakan di dunia itu mati-matian. Lenyap. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Gak ada gunanya. Itukah yang kita tunggu. Kita ingin meninggal di tempat yang baik, di waktu yang baik, di saat melakukan kebaikan. Tapi kita tak habiskan waktu untuk itu. Hidup mimpi. Baru kita sadar saat kematian itu datang. Saat sakaratul maut muncul, baru kemudian tersadar-sadar kita. Betapa kita larut dalam mimpi-mimpi indah dunia. Kesadaran paling juga mengerikan adalah saat berada di dalam kubur. Ketika tulang-tulang sudah mulai remuk, dihimpit oleh tanah. Baitul turab, rumah tanah. Baitul dud, rumah belatung. Baitul wahdah, rumah kesendirian. Kegelapan yang sangat luar biasa. Siksa yang tidak pernah berhenti terus-menerus. Disitulah baru kemudian tersadar-sadar betapa saya larut dalam mimpi-mimpi indah dunia. Quran. Surat 23. Ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 99 dan 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang diri dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Ayat 100, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sampai ketika kematian datang kepada salah satu di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Iman diabaikan, ibadah ditinggalkan, asik dengan urusan dunia. Ketika kematian datang kepada orang-orang seperti mereka ini, apa yang mereka katakan? Qala rabbirji'un. Sudah berada dalam rumah kegelapan, di dalam kubur. Dia berteriak, qala berteriak, irji'un, kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah. Baru kemudian dia sadar, dia berkata, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Apa jawaban Allah terhadap mereka yang berkata seperti itu? Nanti di kubur Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah teriakan dalih yang mereka ucapkan saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Mereka dikelilingi oleh barzah, di kubur alam barzah. Disitulah mereka berteriak yang kedua kali. Saat sakaratul maut berteriak karena di dunia tidak melakukan apapun kecuali hanya sibuk dengan urusan dunia. Tak ada waktu untuk ibadah. Mati dalam kubur, mereka pun berteriak lagi. Irji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Saya akan beramal saleh. Allah jawab, sekali-kali tidak. Itu hanya teriakan yang mereka lontarkan. Dan mereka dikelilingi oleh barzah. Saya seringkali mengatakan, 2-3 ayat ini adalah ayat yang semestinya menyadarkan kita untuk tidak larut dalam kehidupan dunia ini.
Allah masih memberi waktu. Sebab tak ada waktu yang terlambat. Tak ada kata sudah tua. Tak ada kata sudah terlewat. Karena akhir hidup manusia itulah yang diperhitungkan. Jangan sampai nanti terjadi seperti ini. Sakaratul maut baru kemudian kita menyesal karena tak melakukan apapun. Saat dikubur baru kita berteriak. Apakah juga kita masih mau menunggu? Kita berteriak saat kita ada di dalam kubur, saat kita ada di neraka nanti. Baru kemudian kita akan berteriak. Coba renungkan surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Surat 35, surat Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Kemudian dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang zalim itu tidak ada seorang penolong pun." Coba renungkan secara mendalam. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Apakah teriakannya? Rabbana, ya Allah, Rabb kami. Akhrijna. Keluarkan kami, ya Allah, dari neraka ini. Lalu dia berjanji apa? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kau kembalikan aku ke dunia, saya akan beramal soleh. Tidak seperti dahulu ketika hidup. Saya sama sekali tidak mau beramal soleh. Lalai dengan kehidupan ini. Larut dengan mimpi-mimpi indah ini. Lupa dengan akhirat. Padahal sahabat kita sudah meninggal. Itu tidak jadi pelajaran buat kita. Apa jawaban Allah? Ketika mereka berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Yang berlainan dengan apa yang saya lakukan dahulu." Apa jawaban Allah di situ? Coba renungkan baik-baik tuh. Jawaban, awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberi umur panjang buat kalian? Bukankah kami telah memberi waktu, kesempatan, umur yang panjang buat kalian untuk melakukan kebaikan? Untuk berpikir, kata Allah, bagi orang yang mau berpikir. Tapi kalian tidak pernah mikir, larut dalam kehidupan dunia ini, asik dengan mimpi-mimpi indah ini. Apa lalu yang mulia Allah? Fadhuku, maka rasakanlah azabku ini. Fama lidh-dhalimina min nasir. Maka bagi pendosa itu tak ada seorang penolong pun kelak di akhirat. Itukah yang kita tunggu? Afa bil mauti al-mau'id. Cukup kematian sahabat kita, saudara kita menjadi pelajaran buat kita. Makanya kematian sahabat, kematian saudara kita itu sebenarnya adalah pelajaran buat kita. Karena buat beliau itu sudah selesai. Buat beliau itu sudah selesai. Sekarang justru ini buat kita. Itu pelajaran yang paling berharga buat kita. Karena itu jangan habiskan waktu hanya untuk urusan dunia saja. Dunia diikuti nggak ada habisnya. Kata Rasulullah SAW, al-amrad wal-awja
kulluha baridul maut. Penyakit-penyakit yang sudah mulai menghinggapi kita. Dan menurunnya fungsi-fungsi tubuh kita. Mata, telinga, kaki. Kulluha baridul maut. Kata Nabi, semua itu adalah pengantar kematian. Wa rusulul maut. Dan semua itu adalah utusan kematian. Fa'idha hanal ajal. Ketika waktu kematiannya datang. Ata malakul maut binafsih. Malaikat maut pun datang sendiri. Wa qala. Dan malaikat maut itu bertanya kepada kita. Apa pertanyaan malaikat maut kepada kita? Ayyuhal abdu. Wahai hamba. Kam khobar ba'd. Sudah berapa banyak berita kematian datang kepada kalian? Quran sudah menjelaskan mati tak mengenal waktu, tak mengenal tempat. Lalu kemudian, wa kam rasul, ba'da rasul. Dan sudah berapa banyak utusan kematian datang kepada kalian. Mata sudah mulai berkurang pandangan, telinga sudah mulai berkurang pendengaran, kaki pun sudah mulai terbatas. Lalu malaikat bertanya yang ketiga, wa kam barid, ba'da barid. Dan sudah berapa banyak itu pengantar kematian kepadamu. Lihat, tetanggamu wafat, saudaramu wafat, temanmu wafat. Artinya kau akan sama. Lalu kata malaikat, wa ana al-khabar laisa ba'di khabar. Kata malaikat maut, aku ini adalah berita terakhir. Tak ada lagi berita kematian setelah aku ini nanti. Wa ana rasul laisa ba'di rasul. Dan aku adalah utusan kematian untukmu. Dan tak ada lagi utusan kematian setelah aku ini. Lalu malaikat berkata, kata malaikat maut, ajib rabbaka ta'ian au makruhan. Maka penuhilah panggilan Rabbmu, baik secara sukarela maupun terpaksa. Karena kau akan mati saat ini. Begitu ketika malaikat maut datang. Fa'idha qubida ruhuhu. Ketika rohnya dicabut oleh malaikat. Wa tusarahu alaih. Lalu orang-orang saudara-saudaranya berteriak atas kematiannya. Qala, malaikat berkata, ala man tusarrikhun wa ala man tabkun. Atas siapa dan apa yang kalian teriaki, dan atas siapa dan apa yang kalian tangisi, kata malaikat. Kenapa kalian berteriak? Kenapa kalian menangis? Fa wallah ma dalamtu lahu ajlan wala akaltu lahu rizqan. Kata malaikat, demi Allah aku tidak pernah mendolimi dirinya, aku pun tak pernah memakan hartanya. Bal da'ahu rabbuhu, akan tetapi Allah menyuruh aku untuk mengambil nyawanya. Lalu kata malaikat, falyabki al-baki ala nafsi, silakanlah menangis, tangisilah dirimu sendiri, kata malaikat, tangisilah dirimu sendiri. Fa inna li fikum audatin wa audat, dan aku ini akan datang terus menerus untuk mencabut nyawa kalian, hatta la abqa minkum ahadan, sampai tak ada akan seorang pun menangis lagi. Kafa bil maut an-nasiha. Cukuplah kematian saudara kita jadi nasihat. Untuk apa? Untuk kita lebih siap seketika kematian datang seperti datangnya kepada saudara kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah selalu menerima taubat hambanya selama nyawa belum ditenggorokan. Kesempatan itu ada. Waktu masih tersisa untuk terus berbuat baik dan bertaubat. Jangan pernah tunda. Buka Al-Quran. Surat 57 ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka'ardis sama'i wal ard. Arduha ka'ardis sama'i wal ard. 57 ayat berapa sih? Ayat 21. Betul nggak? Sabiqu ila Ya. magfiratin min rabbikum. Ya. Ya. Surat 57 Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Waktu masih ada, kesempatan masih tersisa untuk datang bertaubat dan untuk terus melakukan kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan berlomba-lombalah kalian kepada surganya Allah. Kardis samai wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Waktu masih ada, kesempatan masih tersisa. Sekecil dan sesedikit apapun jangan pernah abaikan, karena perhitungan orang ada di ujungnya. Ayat yang sama, Quran surat 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surat Ali Imran ayat 33. 133. 133, maaf. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Ayo cepat bersihkan kotoran-kotoran dosa yang tersimpan dalam diri kita. Dan bersegera pula kepada surganya Allah. Artinya yuk kesempatan beramal soleh jangan pernah kita abaikan. Lakukan. Yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Ayah bunda sekalian, saya memberi materi hari ini, kematian saudara kita adalah pelajaran buat kita. Inilah yang Rasul sampaikan, kafa bil maut an-nasihah. 1 jam Anda sudah sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian silakan resen atau langsung bertanya kalau ada yang perlu diperdalam lagi. Pak Akib, silakan Pak Akib. Masya Allah. Kelihatannya semua terharu nih. Karena ya silakan Pak Dewa. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ini saya mau tanya. Kita kan selalu berdoa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, di sini tuh dunia hasanah itu yang bagaimana itu bentuknya? Sedangkan di sini tadi seolah-olah kita itu ditakut-takuti gitu untuk mencari dunia ini gitu. Nah, itu satu pertanyaannya. Yang kedua, itu kalau tadi orang mau mati itu kok ada diskusi dengan malaikat, kalau orang mati mendadak gimana itu? Kapan diskusinya gitu? Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Ikhwani wa ikhwati fillah, Allah nggak pernah nakut-nakuti kita untuk hidup di dunia. Karena tak mungkin keselamatan akhirat kita dapat tanpa kebaikan dunia. Ad-dunya mazra'atun fil akhirah. Dunia ini ladang buat akhirat. Artinya adalah saat kita melakukan di dunia berladang bercocok tanam untuk urusan akhirat, itulah kebaikan dunia. Saat kita bercocok tanam di dunia tapi tidak untuk kebaikan akhirat, itulah kecelakaan dan kehancuran. Dunia yang baik adalah tanam bercocoklah yang baik untuk urusan akhirat. Renungkan Al-Quran surat 28 ayat 77. وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهَ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. 2877.
Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Inilah Pak, ya, dunia yang baik. Carilah olehmu kebahagiaan akhirat dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu di dunia. Hartakah? Ilmukah? Tenagakah? Kesempatankah? Jabatankah? Semua diorientasikan untuk kebahagiaan akhirat. Itulah dunia yang baik ya. Hasanah itu. Iya. Mendedikasikan seluruh yang Allah kasih untuk kebahagiaan akhirat kita. Ya, ya, alhamdulillah. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini ladang buat akhirat. Jangan berharap bercocok tanam, berharap panen kalau kita tak pernah berladang di dunia ini. Dan satu hal yang perlu diingat, berladang itu lelah, berladang itu capek, berladang itu berkeringat, dan berladang itu butuh pengorbanan. Tapi nanti kita akan panen yang indah. Kesimpulan sederhananya, kenikmatan takkan pernah bisa diraih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Malam harus bangun untuk tahajud. Subuh harus bangun untuk sholat. Setelah subuh 5:30 masih ada kajian. Tak ada orientasi kebahagiaan akhirat, tak mungkin kita lakukan. Kenikmatan tak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Lucu orang ini. Ingin bahagia di akhirat, tapi tak ingin berlelah-lelah di dunia. Dia ingin senang di akhirat, tapi dia ingin melalui kesenangan dunia. Bagaimana ceritanya? Ya. Itu satu. Yang kedua, adakah diskusi? Tak ada diskusi ya. Itu hanya Allah, Rasul memberitahu kepada kita. Malaikat mengatakan bukan diskusi. Tuh kata malaikat, berapa banyak berita yang sudah datang kepadamu dulu. Kau tak ngeh. Berapa banyak berita kepadamu kematian. Lihat fungsi tubuhmu sudah mulai berkurang. Lihat saudaramu meninggal. Lihat sahabatmu sudah wafat. Kau akan seperti itu. Tapi kau tak anggap pilih pelajaran. Malaikat tak minta jawaban dari kita. Malaikat hanya memberitahu. Kalau bahasa orang Betawinya, syukur kau. Itulah kata malaikat. Sudah dikasih waktu, kau enak-enak saja. Kalau bahasa Bali gimana tuh ya? Ya, ya. Ya kayak gitulah ya. Tak ada dia ya. Malaikat cuma beritahu saja. Kau tak gunakan waktu dulu ya. Nyesal sekarang kan? Akhirnya begitulah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Ya. Baik, silakan kelihatannya Pak Rusman. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota baru Masjid Salman Pak Ustadz. Tahu saya ini, wah ini saudara saya ini. Makan basamo kok biasa. Pak Ustadz. Ya. Sedikit keraguan apa ya, nggak ngerti ya Pak Ustadz ya. Kan dibilang kan kita mati nanti dan telah dan menjadi tulang belulang. Allah akan membangkitkan kita kembali. Ini kapan azab kubur ini kapan? Gimana pembangkitan kita dalam kubur itu bagaimana Ustaz antaranya ini? Karena dibilangnya saat kapan itu tulang belulang dibangkit kembali atau memang bagaimana prosesnya kan Ustaz? Ini saya harus pagari dulu nih. Kalau nggak dipagari bahaya ini urusan nih. Di dalam Al-Quran dan hadis dan pemahaman Islam itu ada dua. Ada yang sifatnya fisik, material, ada yang sifatnya gaib, transendental. Yang sifatnya fisik, material, fisika, nampak, dohir, alatnya akal. Sasarannya alam nyata. Real, nampak. Kebenarannya harus diriset. Hasilnya ilmu pengetahuan. Saya ulangi ya.
Yang dohir nampak fisik, alatnya akal. Sasarannya alam nyata, nampak. Kebenarannya harus diriset. Hasilnya jadi ilmu pengetahuan. Tetapi dalam agama ada yang sifatnya transendental atau gaib. Alatnya tidak boleh pakai akal, tapi pakai hati. Kebenarannya tak perlu diriset karena sasarannya alam gaib. Cukup dipercaya. Hasilnya bukan ilmu, tapi iman. Siksa kubur ada, iya, percaya. Ilmiah tidak. Kalau ilmiah harus Anda riset, maka mati dulu, insya Allah nggak hidup kembali. Maka cukup dipercaya. Nah, kalau ditanya kapan tulang belulang itu? Kalau kita melihat redaksinya dalam beberapa hadis, tolong perhatikan. Wa in kan munafiqan, jika yang meninggal itu orang munafik, orang kafir, fasik, sami'tun nas yaqul, lalu kemudian fayuqalu lil ardi, Allah berfirman untuk bumi, iltaimi alaihi, maka setelah dia masuk kubur ditanya oleh malaikat tak bisa dia, maka wahai bumi himpitlah tubuhnya. Fataltaimu alaih, lalu kemudian bumi itu menurut, dihimpitlah. Fatakhtalifu adla'u, lalu kemudian tulang belulangnya remuk. Nah, fala yazalu fiha mu'addaban hatta yab'athahu Allah min maj'ihi dalik. Yang demikian itu tidak akan pernah berhenti, terus menerus. Sudah remuk balik lagi terus sampai nanti dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya yaumul ba'ats. Nah, sudah ada jawaban? Hadisnya sahih dalam kitab Hadimul Laddat, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, begitu ya. Nah, tadi saya frame dulu itu. Frame-nya di awal itu. Bapak orang sekarang banyak tak percaya saya siksa kubur katanya. Nah, gimana orang sudah mati? Kerasa atau tidak? Nah, ini hal gaib. Nah, matilah. Insya Allah nanti ngalamin. Saya bilang sama kawan tuh, matilah dulu. Baik, wallahu a'lam. Begitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nah, masalahnya tadi barusan baca Al-Quran Ustaz. Kok sejalan dengan ceramah kita pagi ini, sebelum ceramah tadi saya baca Al-Quran. Yaitu surat As-Saffat. Iya, As-Saffat. Nah, As-Saffat itu ayat berapa? Ayat 16. Iya. Makanya ayat hari ini. Kok dalam pasti kok cocok sekali dengan Ustaz tadi bicara gitu loh. Makanya saya langsung tanya. Saya dikasih tahu malaikat, 2 pengetahuan saya dikasih malaikat tadi. 1 suruh kaji ini, 2 soal kematian tak pernah saya sampaikan sama ayah itu. Mohon maaf bercanda ya. Lahir batin. Mohon maaf ya bunda-bunda, ayah-ayah. Ini saya bercanda biar seger aja nih. Ya Pak Dokter, Pak Kemas, Akib. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Ini lagi ditunggu nih Pak Akib. Silakan Pak Akib. Di-unmute dulu Pak. Ustadz, Pak Maswar dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pak Ustadz, itu kalau kejadian seperti dalam satu makam itu sekaligus dimakamkan beberapa orang itu Pak Ustadz. Seperti di Mekah yang pernah saya lihat, itu bagaimana ya proses siksa kuburnya itu? Saya nggak kebayang. Ayah nggak kebayang, saya nggak kebayang juga ya. Percaya aja saya. Tak perlu masuk akal kita itu ya. Itu nggak bisa dipikirkan gitu ya. Ya. Makanya lihat. Hisab. Di dalam Al-Quran, setiap hal gaib, tidak pernah ada kata, tidakkah kau fikirkan? Tidak. Selalu kata-katanya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tidakkah engkau percaya kepada yang gaib? Cukup percaya. Itulah iman. Maka agama itu ada yang sifatnya berpikir, ada sifatnya dogmatis. Karena tidak semua bisa kita fikirkan. Nggak nyampe. Bagaimana perkara gaib bisa kita fikirkan? Nggak mungkin sampai. Nah, karena itulah ya, ayah bingung. Saya tidak pernah bingung karena saya percaya, cukuplah. Saya percaya saja. Nggak perlu saya pikirkan. Begitu ya. Mohon maaf lahir batin. Iya. Terima kasih. Sama-sama ya. Baik. Silakan Bapak Ibu. Oh Pak Sanusi, Masya Allah. Silakan Pak Sanusi.
Di unmute dulu Pak. Ini sesepuh Assalamualaikum kita nih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dokter. Tadi surat Al-Baqarah 28. Mm-mm. Kelihatannya agak sukar kita menerjemahkannya ini untuk para anak-anak muda, Pak Ustaz. Cucu-cucu ini kegiatannya semua ilmu-ilmu yang dicari, pengetahuan, perasaan itu semuanya untuk dunia saja itu kelihatannya. Tapi untuk mentransfer, menyampaikan kita ini nanti sesudah mati akan dihidupkan lagi. Jadi akhirat itu yang penting. Nah, itu sukar sekali itu Pak Ustadz. Bagaimana cara menyampaikan Ustadz? Ayah, kadang-kadang kita ini bingung. Sama dengan mengatakan begini. Saya bingung. Kenapa anak saya kok tiap hari main HP? Waktu-waktunya habis main HP. Saya kadang-kadang menjawabnya begini. Siapa yang belikan HP itu? Ayahnya. Siapa yang berikan pulsa itu? Ayahnya. Siapa yang menyiapkan WiFi itu? Ayahnya. Lalu kenapa kita kemudian jadi marah? Bukankah itu yang kita tanam? Itu yang kita panen. Lalu kita ingin berharap anak kita berpikir akhirat. Bukankah kita dari SD sampai perguruan tinggi yang kita bayangkan hanya saintis, teknologi, umum? Lalu kita baru menyesal. Bukankah kita bangga? Kalau anak kita kumlot ini. Bukankah kita yang sudah mendidik dari kecil itu? Nah, itulah yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Nah, karena itu, ayah, tak ada kata terlambat, memang betul. Maka saya sering berkata, kalau hari ini saya menangis karena anak, suatu waktu kita makin tersenyum. Dengan apa? Satu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Menangislah di hadapan Allah. Ya Allah, aku keliru. Aku tak didik anakku dari kecil agama. Aku hanya mengenalkannya saja. Tapi aku tidak mendidiknya. Aku hanya beritahu agama itu ada. Tapi saya tak pernah mendidik agama secara detail. Saya hanya berpikir soal ilmu pengetahuan dan kepentingan duniawi. Maafkan aku ya Allah. Tapi aku yakin. Kesadaranku hari ini. Aku minta kepadamu ya Allah. Hati anak kita ada berada di tangan Allah. Yang kedua. Tak ada terlambat. Kita terus mendidiknya. Udah dewasa kah? Sudah besar kah? Tidak ada terlambat. Anak saya ya, di luar. Jurusannya teknik kimia. Tapi saya tidak pernah bertanya nilai pada dia. Setiap hari saya hanya WA, udah sholat kah? Hari ini ngaji di mana? Berapa ayat yang sudah kau baca? Hanya itu. Sudah pesantren 6 tahun. Ketika dia kuliah memutuskan untuk mengambil itu, tidak apa-apa. Tapi setiap hari saya tak pernah bertanya nilai. Karena nilai itu duniawi. Ya walaupun alhamdulillah. Dia kalau pulang, nilai saya kemarin IPK-nya 38,69. Saya bilang, ya senyum saja. Alhamdulillah saya bilang. Tapi sholat tepat waktu itu tidak. Saya bilang, tak membuat bangga semua itu. Didik dengan baik. Agama. Lalu yang ketiga apa? Kasih makanan halal. Suruh bergaul dengan anak-anak baik. Suruh berada di tempat baik. Insya Allah satu waktu kita akan tersenyum. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Hanya orang tua muda hari ini, yuk lebih concern lagi. Anak kita tidak hanya mengerti soal ilmu-ilmu saintis, tapi juga ayo didik agama. Anak kita mungkin sudah lewat, tapi tidak ada kata lewat. Cucu kita. Insya Allah ya. Itulah.
Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Baik, kelihatannya Pak Zen nih biasa. Silakan Pak Zen. Ya, di-unmute dulu Pak Zen. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ya masih lemes-lemes tapi pertanyaan ini kok ganjal sekali gitu ya. Beberapa ayat yang sudah Ustaz jelaskan tadi kan mengenai masalah kematian, di mana, kapan, itu semuanya serba dekat dengan kita. Cuman yang ingin saya tanyakan ayat Quran yang mana yang memberitahu kita bahwa tanda-tanda kematian itu sudah dekat. Terima kasih. Buka Quran Ya, surat 23. Mohon maaf, surat 22 ayat 102 surat Al-Hajj. ya surat 22 atau 23. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115. 112 sampai 15. Saya baca ya Pak Zen. Ya, silakan saya dengar, Pak. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 111 ya, mulai dari 111 ya. 112 sampai 115. 112. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? 113. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. 114. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Sungguh satu ayat ini sudah memberi jawaban kepada kita. Betapa umur kita dan di dunia ini kita tidak lama. Ya, Kalau di dunia tidak lama berarti kematian dekat. betul. Iya. Ayat-ayat seperti ini harus seringkali dibacakan ke anak-anak kita agar dia tidak hanya berpikir dunia, tapi juga berpikir akhirat. Mungkin kalau seumuran kita sudah banyaklah berpikir soal ini. Kita tidak lagi sibuk dengan urusan dunia. Ya, kita lakukan dunia, tapi kita jauh lebih sibuk mempersiapkan diri untuk kematian kita. Amin. Semoga Allah merahmati kita semua dan kita wafat dalam keadaan husnul khatim. Ya, istilah Pak Maswar mengisi koper, Ustaz. Iya, betul. Masya Allah. Jangan koper kalau bisa lumbung ya. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Mas, terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kayaknya sudah cukup ya, masih ada? Cukup dulu ya. Cukup Saya ya. kebetulan agak harus pagi ke kampus. Baik, silakan Ustaz. Masya Allah, luar biasa pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita betul-betul dapat pencerahan dengan pembukaan tadi dengan wafatnya sahabat kita Bapak Dahroni ya, sehingga kita kafa mauti mau kita gitu Ustadz bilang tadi ya. Jadi sahabat kita meninggal itu menjadi pelajaran buat kita bahwa kita juga akan pergi menyusul beliau. Mudah-mudahan Allah pertemukan kami semua nanti di sorga bersama Ustadz ya. Amin ya Rabb, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Maswar. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Makasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Maswar. Terima kasih semua. Ya, jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fiik. Ya tutup ya Bapak Ibu.